Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, harusnya gini, jangan nuntut pasangan berubah, Anda yang harus berubah. Kenapa pasanganku marah-marah? Kenapa pasanganku cemburuan? Kenapa pasanganku nih cemberut terus mukanya? Temukan masalahnya, bicarakan dan berubahlah. Tidak mau berubah tapi nuntut pasangan, jangan cerewet, jangan marah-marah. Ya nggak bisa. Kalau perempuan itu nuntut suami kerja, punya penghasilan, menurut saya itu sesuatu yang normal, betul nggak? Kalau istri yang modelnya gini, ngerongrong terus, gak ada puasnya, maunya beli tas branded terus, nah itu lain cerita. Tapi kalau istri hanya jauh, marahnya itu seputar kewajiban seorang suami, ya perlu didengar lah. Sebaliknya, istri juga. Istri zaman sekarang kekinian. Sukanya selfie, bikin konten, sampai bayar fotografer sama teman-teman pergi ke kafe, healing ke Bali, healing ke luar negeri, ke Thailand, kemana, ninggalin suami dan anak-anak. Ya suami marah ya jelas aja lah. Uang sayur dibuat belanja. Jadi kita harus lihat esensi gak sih marahnya. Kalau mau hubungan itu lebih baik, harus mau berubah. Yang kerja, dimarahin terus sama atasan. Punya atasan yang selalu gak puas menuntut terus. Sikap yang baik bukannya ngomongin atasan di belakang. Sikap yang baik harusnya menunjukkan perubahan. Dalam hidup kita harus sadar bahwa kita perlu bertobat dan berubah. Pagi ini saya akan khotbah tentang change, perubahan. Kita secara pribadi dan juga usaha kita, bisnis kita, dan pekerjaan kita akan sulit berkembang kalau kita menolak perubahan. Saya akan kasih contoh. Perubahan dalam bisnis contohnya. Saat ini zamannya digital marketing. Semua menggunakan sosial media, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang hanya bermain di iklan jalanan akan ketinggalan. Kita harus peka kepada perubahan. Kita nggak boleh menolak perubahan kalau itu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Katakan amin. Dalam rumah tangga, contohnya, seorang suami selalu bertengkar sama istrinya. Biasanya komplain ke teman-temannya, istri gue banyak nuntut, istri gue marah-marah terus. Tapi dia sendiri nggak mau menyadari kesalahan dan nggak mau berubah. Rumah tangga nggak akan jadi lebih baik. Amin. Secara pribadi, ketika seorang karyawan ditegur sama atasan, reaksi yang salah seringkali begini, bukannya berubah, bukannya introspeksi diri dan berubah, mereka malah menjelek-jelekan bosnya di belakang. Harusnya reaksi yang benar adalah gini, kenapa ditegur? Nggak salah nggak ditegur. Kalau ditegur berarti harus introspeksi diri. Lalu mengambil langkah perubahan supaya jadi lebih baik, amen. Saya akan bahas bagaimana kita bisa berubah jadi lebih baik. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Katakan perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Pertengkaran dalam rumah tangga kerap terjadi ketika kita selalu menuntut pasangan kita yang berubah. Setuju? Katakan amin. Pertengkaran gak akan usai selama kita nuntut pasangan kita berubah, sementara kita sendiri gak mau berubah. Jangan menuntut orang lain berubah kalau kamu gak mau berubah. Harusnya langkah yang kita ambil adalah begini. Ketika pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga, dalam hubungan, kita cari tahu akar masalahnya apa, penyebabnya apa. Tanpa menemukan problemnya gak akan ada perubahan. Harus sadar dulu ada masalah baru bertengkar, betul gak? Apalagi pertengkaran itu selalu berkutat di area yang itu-itu aja. Berarti masalahnya apa? Nah, orang gak berhenti bertengkar karena gak mau cari tahu masalahnya dan berubah. Contoh nih, ada suami yang kalau pergi tuh gak pernah jelas pergi kemana gitu. Bilang sama istrinya, aku pergi. Gak jelas kemana. Lalu pulang pagi. Istri jelas marah, insecure, cemburu, betul nggak? Apalagi kesannya sibuk terus dan nggak punya waktu buat keluarga. Boro-boro telepon istri ngabarin aku ada di sini. Boro-boro pulang tepat waktu. Nggak pernah makan malam sama anak. Kalau ketemu anak bisanya marah-marah. Kamu kok nggak belajar main game terus? Tapi sebagai papa nggak pernah ada di rumah. Nah, suami komplain, istri cemburuan, istri insecure. Loh, gini, kepercayaan perlu dibangun. Saya ini akan kasih contoh kanan dan kiri. Jangan takut, bapak-bapak tidak lagi diserang. Ya. Jadi ini contoh aja. Suami pergi, gak jelas kemana, terus pulang pagi. Terus istri gak boleh marah, ya gak bisa.
Kalau mau kemana harus pamit, harus jelas. Suka-suka gua, istri kok suka ngatur gitu kan, suami kan gitu ya. Lah, menikah itu bukan lagi dua tetapi satu. Kamu kemana harus kasih tahu. Saya kalau ngilang dicari sama suami saya. Kalau Anda ngilang gak dicari malah bahaya. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, harusnya gini, jangan nuntut pasangan berubah, Anda yang harus berubah. Kenapa pasanganku marah-marah? Kenapa pasanganku cemburuan? Kenapa pasanganku nih cemberut terus mukanya? Temukan masalahnya, bicarakan dan berubahlah. Nggak mau berubah tapi nuntut pasangan, jangan cerewet, jangan marah-marah. Ya nggak bisa. Kalau perempuan itu nuntut suami kerja, punya penghasilan, menurut saya itu sesuatu yang normal, betul nggak? Kalau istri yang modelnya gini, ngerongrong terus, gak ada puasnya, maunya beli tas branded terus, nah itu lain cerita. Tapi kalau istri hanya jauh, marahnya itu seputar kewajiban seorang suami, ya perlu didengar lah. Sebaliknya istri juga, istri zaman sekarang kekinian. Sukanya selfie, bikin konten sampai bayar fotografer sama teman-teman pergi ke kafe, healing ke Bali, healing ke luar negeri, ke Thailand, kemana, ninggalin suami dan anak-anak. Ya suami marah ya jelas aja lah. Uang sayur dibuat belanja. Jadi kita harus lihat esensi gak sih marahnya. Kalau mau hubungan itu lebih baik, harus mau berubah. Yang kerja, dimarahin terus sama atasan. Punya atasan yang selalu gak puas menuntut terus. Sikap yang baik bukannya ngomongin atasan di belakang. Sikap yang baik harusnya menunjukkan perubahan. Dalam hidup kita harus sadar bahwa kita perlu bertobat dan berubah. Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Amin. Dalam Yohanes 8 ayat 10-11 kita tahu bahwa Yesus berkata gini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu lihat Yesus bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat, Yesus mengasihi orang berdosa. Yes, Yesus mengasihi, dia tidak menghakimi, dia mengampuni. Tetapi Yesus menuntut perubahan. Yang setuju katakan amin. Kasih itu mengampuni tapi menuntut perubahan. Kalau cuma minta maaf, saya pernah bilang gini ya, ada slogan yang berkata, kata maaf begitu mudah diucapkan, orang gampang minta maaf. Tapi bikin salah terus. Buat apa minta maaf kalau bikin lagi? Setuju? Jangan senggol-senggol terus suaminya. Nanti saya dibenci suami-suami. Yesus menuntut perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Yesus mengasihi kita. Dia tidak menghakimi tapi dia mengampuni kita. Tapi kita harus menunjukkan pertobatan. Saya ingin kita lihat dalam Yohanes 5. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat yang kedua kita baca. Yohanes 5 sama-sama. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, 3 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat, lompat ke ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lihat. Kemungkinan besar orang yang sakit selama 38 tahun ini, selama hidupnya dia banyak bikin dosa. Makanya Yesus berpesan sama dia,
engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Penyebab beberapa penyakit, yang pertama, karena gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, mungkin genetikal, tapi juga dipicu oleh penyebab orang stres misalnya. Ya, gaya hidup sekali lagi tidak sehat. Tapi juga mungkin karena dia banyak bikin dosa. Contoh HIV, disebabkan karena orang suka main seks bebas. Nah, Yesus berpesan, kamu sembuh, jangan bikin dosa lagi. Mujizat terjadi dalam hidupnya, tapi Tuhan mau dia bertobat. Dalam hidup kita juga sama. Anda yang pernah sakit dan disembuhkan Tuhan, bertobat. Jangan bikin dosa lagi. Yesus berpesan, jangan terjadi yang lebih buruk. Banyak orang tuh kalau udah disembuhkan Tuhan, bukannya bertobat, malah bikin dosa. Akan terjadi yang lebih buruk, Yesus bilang. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa ya gak ada orang yang mau nolong orang itu selama 38 tahun? Saya mau tanya, 38 tahun tuh lama gak? Lama sekali loh. Dan dikatakan dia di situ 38 tahun menunggu goncangan air. Kebayang gak guys dalam hidup kita? Loh kok 38 tahun gak ada yang mau bantu dia ya? Kita pasti menghakimi orang-orang itu gak punya belas kasihan. Kok gak ada yang menolong dia, betul gak? Kemungkinan terbanyak, terlalu banyak yang sakit, semua orang rebutan. Biasanya kalau udah lapar, sakit, orang gak mikir orang lain. Selamatin diri masing-masing, setuju? Contoh ada bencana, kita pusingin orang, kita selamatin diri sendiri, pasti kan gitu. Kemungkinan terbesar itu, banyak yang sakit dan semua orang mau sembuh. Dan kesempatan untuk sembuh hanya ketika ada goncangan air. Jadi orang gak mikirin dia, mikirin diri sendiri. Yang kedua, saya berpikir kemungkinan semasa dia sehat, dia banyak berbuat salah kepada teman-temannya. Berbuat salah kepada keluarganya. Kenapa sampai gak ada keluarganya yang mau bopong dia cemplungin ke air itu? Gak ada istrinya yang mau bopong dia. Berarti mungkin selama dia sehat, dia banyak bikin salah, melukai orang-orang di sekitarnya, teman, keluarga, bahkan pasangannya. Mungkin dia hidup dalam dosa, karena Yesus kan bilang jangan berbuat dosa lagi, betul gak? Kemungkinan terbanyak, dia banyak bikin dosa, selama menikah dengan istrinya mungkin dia selingkuh terus. Melukai hati istrinya, istrinya kepahitan, disumpahin mati malah iya. Jadi bukannya ditolong, dia dibiarkan. Ini loh peringatan, selama sehat, tolonglah orang-orang di sekitarmu. Baiklah sama orang-orang di sekitarmu. Jangan jahat. Tuayannya apa? Dijauhin orang. Saya sedih loh, ngelihat orang meninggal sendirian. Kami kan banyak ada ibadah kedukaan ya. Sedih ngelihat gak ada yang datang tuh sedih. Berarti selama hidupnya nih orang kurang berdampak. Sampai yang datang cuma yang terpaksa datang gak enak gitu. Ingat. Jangan sampai melukai orang-orang di sekitarmu selama kamu sehat. Nah, mengapa selama 38 tahun, pemikiran saya lagi, ini saya suka mikirin firman Tuhan tuh sedalam itu. Dia gak minta maaf aja. Saya mau tanya, 38 tahun katakan dia berbuat salah begitu banyak, bisa gak dia minta ampun? 38 tahun, mau gak rendah hati untuk minta ampun? Harusnya bisa kan? Minta ampun, minta tolong, bisa gak? Kenapa enggak? Nah, saya belajar, pewahyuan yang Tuhan kasih kemarin gini. Orang itu gak akan berubah kalau gak menyadari kesalahannya. Orang dia gak merasa salah, kenapa harus minta maaf? Orang akan sulit berubah. Yang pertama nih, orang gak bisa berubah kenapa? Karena gak merasa salah. Anda gak akan bikin perubahan dalam hidupmu kalau kamu gak merasa punya masalah. Ingat gak kejadian orang yang sakit lumpuh ditilam? Yang dibantu sama 4 temannya turun dari atap. Yang tahu cerita ini angkat tangan. Yang gak tahu nanti di rumah baca, kita gak punya waktu. Markus 2 ayat 1-12 orang lumpuh yang disembuhkan. Dia sakit, lumpuh, di atas tilam. Mau dibawa ke bait Allah untuk disembuhkan Yesus. Karena saking penuhnya pintu bait Allah gak bisa masuk. Temannya 4 orang gotong dia ke atap. Saya mau tanya, naik ke atap itu susah gak? Susah, tapi 4 temannya ini gotong dia ke atap. Bahkan bongkar atapnya demi apa? Nurunin dia ke bawah. Itu butuh effort yang besar, setuju? Cuma orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda yang akan lakukan itu untuk Anda. Setuju enggak? Kalau kamu sakit, orang nangis, orang mau urus kamu. Berarti kamu sangat-sangat luar biasa selama kamu sehat. Kamu sangat berguna. Amen? Nah,
Beda banget kejadiannya sama orang ini. 38 tahun gak ada yang mau bantu dia. Apa yang membuat orang sulit berubah? Yang pertama tadi karena gak merasa salah. Yang kedua, victim mentality. Merasa dia yang jadi korban. Victim mentality adalah enemy. Mental korban adalah penghambat pertobatan. Saya ulangi, mental korban adalah penghambat pertobatan. Ketika Yesus bertanya kepada orang yang sakit selama 38 tahun ini, maukah engkau sembuh? Dia jawabnya apa? Dia malah nyalain orang. Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu ketika airnya bergoncang. Sementara airnya goncang, udah ada keduluan orang lain aku. Gak ada yang mau bantu aku. Lihatin. Padahal Yesus tanya apa? Maukah engkau sembuh? Coba dia jawab, mau. Pasti dia langsung sembuh. Tapi dia malah nyalahin orang. Lihat attitude orang yang gak mau bertobat. Dia malah sibuk nyalahin orang lain. Bukannya minta maaf. Dia merasa keluarganya yang jahat. Saya lucu banget waktu dengar gini. Ada orang di antara kami yang pinjam uang ke sana sini. Pakai berita bohong. Bohongin saya, bohongin Pak Jojo, bohongin teman-teman di ICI. Demi pinjam uang bikin cerita bohong. Bayangin gembala dibohongin. Bikin ceritanya itu 2 kali bohong. Bukannya tobat, minta maaf bikin bohong. Berita bohong yang lebih besar lagi. Bayangin loh. Oh my God. Tapi cerita ke orang lain beda. Seolah-olah kami yang jahat. Saya diomongin di ICI loh. Kok jadi kita yang jahat? Tuhan Yesus. Kalau orang punya victim mentality, mental korban, tidak akan ada pertobatan. Untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita mau ubah hidup kita jadi lebih baik, kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri itu apa? Menyadari kesalahan dan kekurangan diri sendiri dengan jujur. Harus jujur. Ya memang aku salahnya di sini. Kelemahanku di sini. Bukannya self pity. Bukannya memang aku ndak ada yang sayang. Memang aku begini. Itu mah payah. Introspeksi itu bukan menyalahkan diri sendiri. Tapi menyadari kesalahan diri sendiri. Menyadari titik problemnya di mana. Nggak akan ada perubahan tanpa menyadari kesalahan. Saya kasih contoh deh. Coba boleh nggak dilompat kasih gambar yang saya kasih. Multimedia sorry ya. Perubahan hidup dimulai dari menemukan titik masalah. Lihat nih gambar ini. Perubahan tidak akan terjadi kalau kita selalu berpikir, gua nggak salah. Gimana mau berubah kalau ngerasa nggak salah? Halo? Orang merasa dia baik-baik aja. Kalau merasa baik-baik aja nggak akan berubah. Setuju nggak? Makanya nginjilin orang yang dari orok sampai gede itu baik susah. Nginjilin orang yang hidupnya dalam tanda kutip baik-baik saja itu susah. Karena dia tidak merasa dia butuh Allah. Kalau orang tadinya preman, bandit, banyak dosa, tobatnya gampang. Nangis butuh Tuhan. Tapi kalau dari orok dia baik, setia, murah hati. Emang karakternya bagus gitu. Nginjilinnya susah banget. Dia akan bilang gini, gua lebih benar dari lo. Nah lo. Perubahan gak akan terjadi kalau kita selalu berpikir saya tidak salah. Orang yang merasa saya baik-baik aja. Saya jujur ya, saya cerita di mimbar ini. Kenapa saya gak pernah diet? Karena tiap kali saya ngaca, saya masih oke. Itu saya tuh di gambar itu. Sorry ya gambarnya gitu, soalnya nyarinya susah banget. Saya klik di Google gitu cari gambar yang tepat, gak ada. Cuma ini, aku pikir ntar aku diomongin porno gak ya? Gak lah ya, anggap aja itu baju berenang. Dia ngaca, dia lihat, dia langsing. Jadi selama sini saya ngaca, kan misalnya saya ngaca tanpa busana saya merasa, oh enggak gue gak gendut kok, gue masih fine banget. Molah, perempuan montok. Amin. Setelah saya ke dokter ditimbang lemak dan otot ternyata obesitas. Manusia itu gak akan mau berubah kalau gak merasa baik-baik aja gue. Lu orang yang semua salah.
Lu orang yang ngejudge gue, gitu kan? Gue gak salah, lu yang ngejudge gue, gitu. Introspeksi diri dimulai dari menyadari kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Perubahan hidup dimulai dari menemukan titik masalahnya. Contoh dalam hubungan, terjadi konflik. Dengan siapalah? Gak harus dengan pasangan, bisa dengan orang tua, bisa dengan teman, bisa dengan atasan, bisa dengan anak. Dalam konflik hubungan, coba bertanya pada diri sendiri, kontribusi saya apa dalam masalah ini? Karena it takes two to tango. Gak mungkin salah satu, pasti salah dua. Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga membawa saya kepada masalah hari ini? Contoh, orang sakit kolesterol. Ini kan enggak langsung instan kolesterol ya. Kolesterol sekarang anak-anak muda aja udah banyak yang kolesterol ya. Kenapa hari ini kolesterol? Dimulai dari mana? Kebiasaan cara makan yang enggak sehat kan gitu. Sukanya makan pork belly terus. Pork belly itu hauce. Kemarin saya konsultasi sama dokter, dibilang gini, makan daging babi boleh asal yang tidak ada lemak. Itu hauce dok, saya bilang. Atas. Kita beli daging sapi yang sengkel. Ada ototnya dikit lebih enak. Betul? Sop buntut enak gak? Banyak lemak. Tapi enak. Gak sehat. Harusnya kita ngeluarin lemak dari tubuh. Bukannya masukin lemak ke dalam tubuh. Kecuali beberapa lemak yang bagus ya. Ini ada jemaat loh dokter. Ternyata saya periksa ke dokter kemarin. Di jemaat Ici. Malu saya. Jadi tahu berat saya berapa. Dia bisa lihat perut saya, my God. Kesalahan apa sih yang kita lakukan? Coba introspeksi. Kontribusi kita dalam masalah tuh apa? Dalam hubungan. Lalu kesalahan apa sih yang kita buat sampai kita ada di masalah hari ini? Banyak utang misalnya. Aduh saya tuh sedih banget ya sampai hari ini tuh masih banyak yang minta saya bantu. Karena terjerat pinjol. Kok gak kelar-kelar sih? Terus suruh saya bantu bayarin. Kalian pakai apa? Duit itu dipakai buat apa? Kok jadi saya yang bayar? Coba periksa diri. Keluarga meninggalkan. Kenapa? Kehilangan pekerjaan. Kenapa? Emang itu bos-bos gua yang gak bener. Aduh, nyalain orang terus. Ingat, victim mentality. Orang yang merasa baik-baik saja, tidak salah, itu menghalangi dia untuk berubah. Terlibat hutang piutang, selalu ditipu orang. Mister baik hati. Dengar, kebaikan bukan kebodohan. Katakan, kebaikan bukan kebodohan. Kita perlu hikmat. Makanya jangan terlalu naif. Orang Kristen itu kebanyakan naif. Baik, habis itu kecewa. Kebaikan bukan kebodohan, harus dengan hikmat Allah. Kalau Anda selalu ditipu orang, why? Coba telaah cara sikapmu. Makanya gak mau dengerin istri sih, kadang-kadang suami. Bantu, kamu gak bantu awas ya. Gitu, ngancam lagi gitu kan. Padahal istri itu kan biasa lebih peka kan. Gak kena wong iki, gitu. Ngurungokno bojomu makannya ta. Nah ini ditujukan ke orang yang merasa tidak salah itu loh. Nah, hidup dalam sakit penyakit. Kenapa ya kok bisa sakit penyakit? Coba pikirin. Jangan apa-apa nyalain Tuhan. Tuhan mengizinkan aku sakit ini. Kasihan loh Tuhan. Perubahan hidup dimulai dari perubahan cara pikir. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hidup kita tidak akan berubah kalau cara berpikir kita tidak berubah. Jangan punya victim mentality. Jangan punya mental korban yang selalu menyalahkan orang. Orang gak akan berubah kalau gak menyadari kesalahannya tapi terus nyalain orang lain. Self-evaluation penting supaya kita berubah jadi pribadi yang lebih baik. Katakan amin. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, luar biasa. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik
dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Anda ingin hidupmu dipulihkan Tuhan? Langkah pertama merendahkan diri. Artinya apa? Menyadari kesalahan diri sendiri. Kemudian berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Percuma kita doa-doa kalau nggak ada perubahan hidup. Percuma. Kita nggak akan ngalamin pertolongan Tuhan, nggak akan ngalamin pemulihan tanpa pertobatan. Yang setuju katakan amin. Kunci perubahan hidup adalah kerendahan hati untuk bertobat dan berbalik. Dalam kata lain mau berubah. Kalau Anda ingin berubah, akui dulu masalahnya di mana. Contoh dalam keuangan. Terlalu boroskah? Gaya hidupmu berlebihankah? Lebih besar pengeluaran daripada penghasilankah? Kalau sampai itu terjadi, ayo buat perubahan. Sadari dulu kesalahannya di mana. Dalam cara berbisnis, pemimpin selama ini nggak punya pengertian sama karyawan, nggak peduli sama karyawannya, orientasi selalu pada keuntungan, nggak pernah bangun hubungan. Ini kesalahan. Ayo sadari ini kesalahan. Dalam hubungan dengan pasangan, suami kasar dan egois, istri nggak pengertian. Gaya hidup dalam dosa, selalu melukai pasangan lewat tindakan dan perkataan. Ini kesalahan. Dalam hubungan dengan keluarga, orang tua bicara kasar sama anak, selalu melukai anak-anak, tidak ada pengertian, tidak pernah spend time. Dalam cara memperlakukan orang lain, mungkin dalam pertemanan, apakah Anda selalu mementingkan diri sendiri, merugikan orang lain? Aji mumpung. Dalam cara hidup yang salah, apakah tidak hidup sehat? Apakah makan berlebihan? Apa nggak pernah olahraga? Apakah main terus gak mau kerja? Buang-buang waktu, bangun siang, tidur subuh. Ini gaya hidup yang salah. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama tadi menyadari kesalahan. Tadi saya sudah sebut poin-poinnya, kesalahan Anda di mana? Cek dari segi-segi itu. Setelah menyadari problemnya di mana, jangan terpuruk, jangan self pity, menyalahkan diri sendiri. Tapi lakukan langkah selanjutnya. Yang kedua, buat keputusan untuk langkah perubahan. Yang mau katakan amin. Apa yang harus dirubah? Langkah apa yang harus diambil? Dalam hubungan keluarga tadi. Mari mulai berikan waktu berkualitas buat keluargamu. Kerja secukupnya aja. Berkat dari Tuhan gak kemana-mana. Amen. Tutup toko ya pulang. Makan malam sama keluarga. Kerja jangan ngoyo sampai lupa waktu istirahat. Karena tidur tuh penting. Jangan sampai begadang tengah malam main handphone terus. Kalau bisa tuh bangun budaya kalau sudah di rumah itu ada waktu bersama keluarga Anda enggak pegang handphone. Kalau saya punya suami yang pegang handphone terus gitu saya juga marah ya. Saya maunya dia ada waktu sama anak sama saya jangan pegang handphone. Tataplah wajahku selagi aku muda. Nanti aku peyot baru kamu sadar. Dalam hubungan dengan pasangan. Apa yang harus dirubah? Yuk belajar setia. Tinggalkan selingkuhan. Goodbye my love. Kalau terlanjur punya anak gimana? Tanggung jawab dinafkahi. Tapi hubunganmu harus pulih sama istri. Jujur sama istrimu, bertobat tinggalkan. Tinggalkan hidup dalam dosa. Perbaiki komunikasi dalam rumah tangga yang rusak. Mungkin selama ini sama istri kalau ngomong berantem sama suami berantem. Coba perbaiki komunikasi yang lebih benar. Coba lebih lemah lembut gitu. Dalam cara hidup yang salah. Mulai makan sehat nih kayak saya sama suami nih. Lagi makan sehat. Kurangi makan gaya-gaya ya. Baru mulai kita lihat hasilnya kayak gitu ya. Kurangi makan berlemak. Mulai olahraga. Badan saya sampai sakit semua gara-gara kardio saudara. Bertobat dari cara hidup yang dosa. Tinggalkan pergaulan yang buruk. Ini berubah hidup. Aduh pergaulan yang buruk merusak. Berhenti buang-buang waktu. Dalam keuangan. Langkah perubahannya apa? Tata kembali keuangan Anda. Yuk coba lihat. Pengeluaran dan pemasukan lebih besar mana? Mulai pangkas pengeluaran-pengeluaran yang gak perlu. Udah. Beresin keuanganmu. Bayar hutang. Jangan shopping. Puasa shopping, puasa ke mall. Jangan liatin IG jualan. Jangan liatin jualan di ini, di itu, platform-platform ini itu. Kalau Anda kekurangan, Anda lihat platform, Anda beli. Pasti. Ini bukannya menjatuhkan usaha bisnis, tapi ini buat orang-orang yang terjerat hutang. Ini perlu dilakukan. Shopping deh, diberhentiin dulu.
Bayar hutang-hutang. Bu Heni nggak cukup, cari kerja tambahan. Istri-istri bantu suaminya cari kerja. Supaya bisa lunasin hutang. Yang penting nggak jual diri. Dalam cara berbisnis. Ayo mulai belajar ngandalin Tuhan, jangan tipu-tipu orang. Bangun bisnis yang jujur, yang bermanfaat buat orang banyak. Jangan demi untung aja ngerugin orang lain gitu loh. Dalam cara memperlakukan orang lain. Langkah perubahannya apa? Berhenti memanfaatkan teman. Berhentilah aji mumpung, belajar jadi berkat buat orang lain. Ayo bos-bos mulai perhatiin pegawaimu, bangun hubungan supaya punya pengertian keadaan karyawan seperti apa. Jangan hanya berorientasinya pada target, keuntungan. Yes, kita perlu untuk mendorong karyawan kita kerja keras. Tapi pengertian perlu dibangun, hubungan penting. Orang itu mau berjuang buat kamu kalau mereka mengasihi kamu. Amen. Kalau dia benci sama kamu, kamu ditipu. Yang terakhir, setelah membuat langkah perubahan, apa yang harus menyadari kesalahan lalu membuat perubahan, yang terakhir, tinggal dalam perubahan. Ini sulit. Seringkali kita nggak konsisten, setuju? Nah, gimana kita konsisten tinggal dalam perubahan? Kita perlu punya support system. Kita perlu punya komunitas yang mendukung. Mulai dari keluarga, mulai dari pergaulan, komunitas komsel. Makanya gabung sama Impact Family. Jadilah komunitas yang sehat. Yang jangan ngajak makan melulu. Nih yang suka ngajak saya makan sate babi malam-malam siapa tuh? Bertobat kamu. Kamu jadi komunitas yang gak sehat. Kamu jangan, mana tuh orangnya gak datang lagi belum pelayanan hari ini. Yang ngajak saya makan ropita mulu. Nggak ada ya, alasannya gini, sebagai gembala tuh harus bangun hubungan sama kami-kami ini gitu. Jadi saya dipaksa nemenin mereka makan malam supaya bangun hubungan. Kan saya tergiur kan, gitu. Musuh besar saya tuh Indomie goreng gitu. Diajaknya makan ropita lagi. Durian, saya kan paling suka durian tuh. Dokternya tanya, Bu Heni harus makan buah. Buah kesukaan apa? Durian. Wah itu gak boleh, dia bilang gitu. Aduh gak boleh bos, ya udah deh. Jadi tolong itu siapa yang kirim musangking ke rumah kemarin, jangan kirim lagi ya. Kita harus konsisten dengan perubahan yang baik, kita butuh support system. Teman-teman harus dukung kami supaya kami sehat, gengs. Jangan ngeracunin. Mulai hari ini, dilarang kirim makanan yang tidak sehat ke rumah. Ya, saya tuh sukanya kue lapis legit, lapis Surabaya, my God. Itu kuning telurnya kan banyak banget. Mungkin kalau udah kurusan dikit, seminggu sekali boleh ya, oke? Jangan tinggal dalam komunitas lama yang membawa kita hidup dalam dosa. Kalau Anda mau tinggal dalam perubahan, Anda mau bertobat, tinggalin teman-temanmu yang suka bikin Anda berbuat dosa. Kalau atasanmu, tempat kerjamu yang gak sehat, yang suka ngajak kamu bikin dosa, keluar dari situ, cari kerjaan tempat lain. Karena parah, bosnya yang ngajak dia bikin dosa. Ya udah keluar dari sana. Jiwamu lebih penting daripada kesenangan duniawimu. Gajimu berapa sih dibandingin sama keselamatanmu? Halo? Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Jangan pakai cara hidup yang lama. Yesaya 52 ayat 11 berkata, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah kamu kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang menganggap perkakas rumah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita perlu komunitas yang sehat, supaya kita bisa tinggal dalam perubahan. Hidup sehat, rumah tangga sehat. Kalau teman-temanmu enggak peduli, kamu enggak pulang-pulang ngumpul sama mereka, ngopi sama mereka, makan malam sama mereka, hangout sama mereka sampai enggak pulang-pulang ke rumah, lupa istri, lupa anak. Jangan bergaul sama teman-teman itu. Bergaulah sama teman-teman yang peduli. Pulang, urus istrimu. Pulang, urus suamimu. Saya kalau keluar ke depan, saya lihat masih ada yang pelayanan tadi pagi nggak pulang-pulang. Saya tanya, mau apa kamu di sini? Pulang kamu. Kalau sudah malam, mereka masih ngobrol-ngobrol tuh di luar, saya usir. Pulang ke rumahmu, urus istrimu, urus anakmu. Amin. Pelayanan nggak boleh lebih dari 2 kali ibadah. Pulang semua. Ya. Nanti Pak Jojo marahin saya, biarin aja. Dengar, Anda mau berubah jadi lebih baik, katakan amin. Yang pertama, introspeksi diri. Sadari kesalahan, kekurangan diri sendiri. Ingat, orang yang merasa baik-baik saja tidak akan berubah. Kunci perubahan adalah kerendahan hati untuk bertobat dan mau berbalik atau berubah. Yang kedua, buat keputusan untuk langkah perubahan. Yang ketiga, tinggallah dalam
perubahan, konsisten untuk perubahan hidup yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Kita doa, Bapa di sorga, menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah setiap kami oleh kasih karunia-Mu. Untuk hidup kami berubah, bertumbuh, dan jadi lebih baik. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. I love you so much. Take care. God bless you. Have a blessed Sunday.